Brazil terus mengalami perkembangan bersama Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia berhasil memperlihatkan kepiawaiannya untuk negeri Samba. Buktinya terlihat dari semakin mewahnya skuad Brazil hingga keberanian yang gak memanggil anak emas negeri Samba. Gak heran kalau para fans langsung optimis dengan kemampuan ex-pelatih AC Milan ini. Cetak Gol juga merangkum mewahnya starting line up timnas Brazil sebagai berikut. Perbaikan skuad besar-besaran. Brazil mengalami perubahan besar semenjak kedatangan Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia ini hadir saat negeri Samba tengah tampil buruk di beberapa pegelaran. Sebut saja ketika Copa America di mana Brazil nggak bisa berbicara banyak. Pasukan kuning buktinya hanya mampu tampil hingga babak ke-8 besar sebelum dipulangkan Uruguay. Di sisi lain, Argentina yang menjadi rival abadi Brazil justru semakin gemilang dengan menjadi juara. Ketimpangan ini akhirnya membuat fans negeri Samba geram. Mereka meminta manajemen untuk segera menggantikan tim kepelatihan Brazil. Benar saja, Carlo Ancelotti akhirnya ditunjuk untuk menjadi penyelamat bagi performa mereka. Meski begitu, kehadiran Ancelotti awalnya sempat diremehkan oleh berbagai pihak. Sebut saja seperti Emerson Leao yang menyebut kehadiran pelatih Italia ini hanya akan memperparah keadaan. Di Real Madrid, Anda memiliki tim Anda sendiri. Di tim nasional, Anda memiliki seluruh bangsa. Baik yang mendukung Anda maupun yang menentang Anda, jauh lebih sulit. Keraguan tersebut pada akhirnya hanya menjadi bualan yang gak memiliki dasar. Ancelotti berhasil memperlihatkan kejeniusannya dengan debutnya mengalahkan Paraguay di kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, Ancelotti juga berani melakukan perombakan besar bagi skuad Samba. Buktinya terlihat dari makin banyaknya pemain muda yang dipanggil oleh Allenatore asal Italia ini. Bahkan ex-pelatih AC Milan ini juga berani untuk meninggalkan pemain sekaliber Neymar. Ex-winger Barcelona ini dinilai Ancelotti telah mengalami penurunan drastis. Mewahnya starting line up timnas Brazil. Ketegasan Carlo Ancelotti untuk meninggalkan beberapa pemain justru membawa berkah bagi Brazil. Starting dari skuad Samba saat ini justru diperkuat oleh para pemain Eropa. Dari lini pertahanan, sebut saja Eder Militao yang terus menjadi pilihan utama bagi Real Madrid. Bek 27 tahun ini memperlihatkan performa mengesankan meski sempat absen karena cedera ACL musim lalu. Bersama Militao, Brazil memiliki sosok Gabriel Magalhaes yang jadi tumpuan dari lini belakang Arsenal. Bek 27 tahun ini dinilai menjadi salah satu pemain bertahan terbaik musim ini. Hal ini gak terlepas dari The Gunners yang baru kebobolan 3 kali di Liga Inggris. Bahkan Brazil juga masih memiliki sosok Marquinhos yang menjadi kapten dari Paris Saint-Germain. Kita beralih ke lini tengah, Brazil juga diisi oleh para pemain-pemain berkualitas. Sebut saja seperti Bruno Guimaraes yang perannya nggak bisa tergantikan di Newcastle United. Kekuatan lini tengah Brazil juga semakin bertambah kuat dengan kehadiran Casemiro. Ex-Real Madrid ini menjadi sosok yang dinilai paling berpengalaman di skuad Samba. Posisi penyerang bahkan dinilai menjadi keunggulan Brazil dibandingkan banyak negara lain. Bagaimana tidak, keseluruhan lini depan negeri Samba saja sudah menyentuh angka 495 juta euro. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan rival mereka yakni Argentina yang hanya bernilai 319 juta euro. Besarnya nilai lini serang Brazil sendiri nggak lepas dari banyaknya pemain kelas Eropa mereka. Sebut saja seperti Vinicius Junior yang memiliki nilai transfer sebesar 150 juta euro. Hingga Real Madrid ini bahkan menjadi pemain termahal yang ada di skuad Brazil saat ini. Hal ini nggak lepas dari sumbangsi 6 gol dan 5 asisnya bagi Real Madrid. Selain Vini, lini serang Brazil juga diisi oleh banyak pemain kelas atas lainnya seperti Rodrigo hingga Matheus Cunha. Bahkan mereka juga memiliki para pemain muda yang sangat berbakat seperti Estevao yang kini menjadi andalan Chelsea. Sepatu futsal dari Legion, sepatu keren yang memiliki desain modern sehingga buat kamu tampil kece di lapangan. Cek linknya yang ada di bawah ini. Kebangkitan pemain yang dulu dianggap remeh. Pemanggilan di era Carlo Ancelotti juga menjadi kesempatan emas untuk Casemiro. Gelandang 33 tahun ini sudah absen membela timnas Brazil sejak Oktober 2023. Dirinya dinilai sudah terlalu tua hingga tak dipanggil di era Fernando Diniz dan Dorival Junior.
Namun situasi ini mulai berbalik semenjak kursi kepelatihan diduduki Don Carleto. Pelatih asal Italia ini selalu memanggil Casemiro dalam beberapa jeda internasional terakhir. Bahkan sang veteran dipercaya mengenakan ban kapten untuk pemimpin rekan setimnya. Hasilnya permainan Selecao yang sempat terombang-ambing kembali stabil seperti sedia kala. Dari 12 laga bersama Casemiro, Brazil mampu mencetak 23 gol dan cuma kebobolan 9 kali. Selain Casemiro, kehadiran Ancelotti juga menjadi berkah tersendiri untuk Gabriel Martinelli. Winger 24 tahun ini mulai dipercaya sebagai starter usai sebelumnya menjadi langganan bangku cadangan. Dari 6 laga di bawah Ancelotti, Martinelli sudah 3 kali main sejak menit awal. Selain menawarkan dimensi berbeda di sayap kiri, penggawa Arsenal ini juga bisa dijadikan alternatif ujung tombak. Peran ini sempat dipercayakan Ancelotti saat timnas Brazil dikalahkan Jepang. Hasilnya Martinelli sukses memborong 1 gol di saat penyerang Brazil lainnya tampil mandul. Di sisi lain, kehadiran Don Carleto juga bisa memberi peluang untuk Ederson Moraes. Sang entrenador jadi satu-satunya harapan Ederson untuk lepas dari bayang-bayang Alisson Becker. Pasalnya, kiper Fenerbahce tersebut belum pernah dipanggil dalam 3 jeda internasional terakhir. Namun situasi bisa segera berbalik mengingat Alisson tengah dilanda cedera. Alhasil, Ederson yang selalu tersisihkan langsung mendapat tempat di skuad utama. Kemelut ini harus bisa dimanfaatkan Ederson demi menyegel 1 slot kiper di Piala Dunia 2026. Menanti racikan baru Carlo Ancelotti. Tak cuma membangkitkan para bintang terpuruk, Carlo Ancelotti juga menawarkan racikan baru untuk timnas Brazil. Sejak ditangani Ancelotti, permainan skuad Samba lebih sulit untuk ditebak. Hal ini dikarenakan kebiasaan sang entrenador yang hobi gonta-ganti formasi. Dalam beberapa pertandingan awal, Don Carleto masih mempertahankan pakem 4-3-3 dari era sebelumnya. Namun skema tersebut perlahan mulai berubah saat uji coba kontra Korea Selatan dan Jepang. Ancelotti memainkan formasi 4-2-3-1 dengan memasang penyerang bayangan di garis depan. Perubahan ini pun langsung memberi dampak instan bagi Vinicius Junior dan kolega. Mereka bermain jauh lebih baik ketimbang era pelatih sebelumnya yang terlalu acak-acakan. Salah satunya dapat dilihat saat Brazil tengah menguasai bola. Para pemain Samba terlihat lebih sabar dengan menonjolkan umpan-umpan pendek dan jarak antar lini yang lebih rapat. Para bek sayap juga diminta untuk bergerak lebih aktif demi menguatkan fase transisi. Tak cuma itu, semua pemain terutama para gelandang juga dituntut lebih aktif menekan lawan. Tujuannya untuk merebut bola secepat mungkin sebelum masuk ke area pertahanan. Taktik ini sukses membawa Brazil mencatatkan rata-rata penguasaan hingga 61,5% sejak ditangani Ancelotti. Gak heran kalau perubahan yang ditawarkan sang entrenador terus memompa harapan fans Samba. Bahkan Marcos Cavo begitu percaya dengan laju anak asuh Ancelotti di Piala Dunia 2026. Carlo Ancelotti mulai menanamkan identitasnya sebagai pelatih timnas Brazil. Ini fase penting menjelang turnamen besar. Saya percaya generasi ini mampu meraih gelar ke-6 pada 2026. Kepercayaan sang legenda langsung dibalas Ancelotti dengan optimisme yang tinggi. Melatih Brazil adalah kesempatan yang tak bisa saya tolak. Saya sudah memenangkan segalanya, tapi impian saya adalah membawa Brazil menjadi juara dunia lagi. Pengen futsal tapi bingung memilih sepatu berkualitas harga miring? Cobain sepatu futsal dari Zars yang dijamin murah. Cek linknya yang ada di bawah ini. Itulah ulasan mewahnya starting line up timnas Brazil di bawah Carlo Ancelotti. Bagaimana pendapatmu? Akankah Don Carleto mampu mempersembahkan gelar Piala Dunia ke-6 untuk skuad Samba? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.